Anak hebat, berjumpa kembali bersama Miss Sinta. Apa kabar anak-anak? Miss Sinta percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Anak-anak hebat, hari ini Miss Sinta mau ajarkan kembali di mata pelajaran tematik. Kita masih sama belajar di tematik 5G. Di subtema yang pertama, hari ini Miss Sinta akan lanjutkan di pembelajaran yang keempat hingga yang keenam. Tematik 5G, peristiwa dalam kehidupan. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Anak-anak hebat, ada pun beberapa materi yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Kita juga akan membahas tentang karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia, ketepatan nada dan tempo pada lagu nasional, dan kita juga akan belajar membuat kesimpulan. Yang pertama, kita akan belajar tentang pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pergerakan nasional melawan penjajah Belanda di Indonesia diawali pada tahun 1908 dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah memajukan bangsa dengan pengajaran dan kebudayaan di Indonesia. Lalu yang berikutnya yaitu Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan dari tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926. Kongres Pemuda yang pertama diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres Pemuda yang kedua diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dan keputusannya dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Ketua Kongres Pemuda yang kedua dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dan wakilnya adalah Djoko Masaid. Adapun tujuan dari Kongres Pemuda yang kedua yaitu melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda di Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, dan memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Organisasi Trikorodamo berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Pendiri Trikorodamo adalah Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Trikorodamo memiliki arti 3 tujuan mulia dan didirikan untuk mempersatukan pelajar-pelajar yang ada dari Pulau Jawa. Lalu yang berikutnya anak-anak, adapun hal-hal yang dapat membedakan antar suku bangsa. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan. Perbedaan bahasa. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai ciri khas bahasa daerahnya masing-masing. Misalnya ada bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Jawa. Lalu yang kedua, perbedaan ciri fisik. Setiap suku bangsa mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda. Misalnya, ciri fisik suku Aceh berbeda dengan ciri fisik suku Alor di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, perbedaan adat istiadat, kesenian, dan budaya. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai adat istiadat dan budaya yang khas berbeda dengan suku lainnya. Lalu yang berikutnya kita akan belajar tentang kesimpulan.
Kesimpulan adalah sebuah keputusan yang didapatkan berdasarkan cara berpikir deduktif atau induktif dari sebuah pembahasan atau gagasan tertentu. Dengan kata lain, kesimpulan adalah intisari dari sebuah teks bacaan. Anak-anak, ada pun ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar. Yang pertama, pesan dan informasi dapat tersampaikan dengan jelas kepada pembaca. Kesimpulan harus sederhana, singkat, dan jelas. Menggunakan kosakata yang baku, kesimpulan dibangun berdasarkan ide pokok yang ada pada setiap paragraf. Anak-anak hebat, ada pun cara-cara ketika kita ingin membuat kesimpulan. Yang pertama, baca dan pahamilah kembali teks. Lalu yang kedua, catat ide pokok dalam teks. Yang ketiga, membuat informasi penting menggunakan adik simba. Dan yang terakhir, tidak menggunakan kata-kata dengan diulang-ulang. Anak-anak, yang berikutnya, dalam membuat kesimpulan, hasil kesimpulan harus berisi informasi penting yang dapat menjawab pertanyaan tentang apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hal ini dilakukan untuk membantu pembaca memahami isi keseluruhan teks bacaan. Kesimpulan juga dapat membantu pembaca agar lebih memahami isi teks. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui maksud dan tujuan dari informasi yang disampaikan oleh penulis. Lalu yang berikutnya, kita akan belajar bagaimana memperhatikan nada dan tempo pada lagu wajib nasional. Ketepatan bunyi tiap nada disebut dengan artikulasi. Nada adalah bunyi yang teratur tinggi rendahnya. Ada nada tinggi dan ada juga nada yang rendah. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada yang dinyanyikan. Tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam berirama, atau bisa kita katakan cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Berikut ini merupakan macam-macam tempo lagu. Ada largo, lento, adagio, dan andante. Largo tempo sangat lambat, lento tempo lebih lambat, adagio tempo lambat, andante tempo lambat sedang. Lalu yang berikutnya ada juga tempo lagu moderato. Tempo sedang agak cepat, allegro tempo cepat, vivance tempo lebih cepat, presto tempo sangat cepat. Berikut ini merupakan contoh-contoh lagu nasional dengan tangga tempo. Maju tak gentar, tanda temponya marcia moderato. Rayuan Pulau Kelapa, tanda temponya adente. Bagimu negeri, tanda temponya moderato. Syukur, tanda temponya andante. Halo halo Bandung, tanda temponya marcia moderato. Demikian pembelajaran Miss Elsinta hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.